Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Baiklah, pada saat ini saya akan membawakan materi MTPJ yang dikeluarkan oleh Sinode Gemim Minggu 10 sampai dengan 16 April 2022 di Minggu Sengsara yang ke-6. Dan sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang telah memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami pakai dalam kehidupan ini. Saat ini kami rindu untuk mau belajar kembali firman-Mu yang telah Engkau tuliskan dalam Alkitab. Biarlah hikmat yang telah Engkau berikan itu dapat kami pakai untuk kami boleh membaca Alkitab, merenungkannya, dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus, amin. Pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-43. Dengan tema Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita masuk dalam MTPJ. Alasan pemilihan tema. Kata salib artinya kayu silang, kayu palang, atau dua batang kayu yang bersilang. Menyalibkan artinya menghukum mati dengan kayu salib. Tangan orang yang dihukum direntangkan dan diikat atau dipaku pada kayu salib. Dalam bahasa Yunani, stauros artinya kayu sulaan atau balok yang didirikan tegak sebagai alat untuk menghukum dan menghukum mati seorang. Penyalipan adalah suatu bentuk eksekusi yang paling keras yang didahului oleh pencabukan, ditelanjangi, dihina, diludahi, dan diolok-olok. Menurut kebiasaan orang-orang Romawi terhukum diharuskan memikul salibnya sendiri, seolah-olah menyetujui hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Penyalipan merupakan kematian yang paling mengerikan
dan rasa sakitnya luar biasa. Mayatnya sering dibiarkan tergantung, membusuk, dan menjadi makanan binatang atau burung pemakan bangkai. Kata tidak bersalah artinya bebas dari kesalahan. Tak bercela atau tahir benar. Orang yang tidak bersalah dalam pengertian mereka benar dan tidak layak menerima malapetaka tertentu yang menimpa mereka. Tuhan Yesus yang tidak berdosa atau tidak bersalah menerima penyaliban yang paling mengerikan. Ia dicela karena perbuatan baik yang ia lakukan, dan mereka menyalibkan dia. Oleh karena itu, tema tersalib sekalipun tidak bersalah merupakan kemenangan dan pendamaian yang melampaui segalanya. Yesus disalib dan mati bagi dosa-dosa kita. Yesus disalibkan menjadi suatu teladan ketaatan bagi orang yang hendak mengikut Yesus. Yesus menuntut bagi para pengikutnya agar siap sedia menderita dan menyangkal Dia. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab. Injil Lukas ditulis oleh Lukas, tabib yang kekasih dan teman seperjalanan Paulus. Ditulis sekitar tahun 60 Masehi, dan Lukas menggunakan Markus sebagai salah satu narasumbernya, atau Injil Lukas ditulis setelah penyusunan Injil Markus. Dalam Lukas 1 ayat 1 menyatakan bahwa Injil Lukas ini dipersembahkan kepada Theophilus. Lukas percaya bahwa imam Kristen adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah yang dapat dipandang sebagai perbuatan Allah. Lukas menceritakan tentang riwayat Yesus sebagai sejarah, dan Yesus ialah Injil keselamatan. Lukas memperlihatkan bahwa penderitaan dan kematian merupakan jalan yang ditentukan Allah, yang wajib dijalani Yesus sebelum masuk ke dalam kemuliaannya di surga. Yesus disalibkan di tempat yang dinamakan Kalvari atau Kranion, bahasa Yunani untuk Golgota, yang berarti tempat tengkorak, bahasa Aram Golgotha, bahasa Ibrani Gulgolet, artinya tengkorak. Bukit itu disebut demikian mungkin karena bentuknya seperti tengkorak, suatu tempat yang kotor dan menjijikkan. Hukuman penyaliban berasal dari bangsa Siro-Fenesia, Tirus, dan Sidom. Kemudian orang Romawi memakai cara itu. Sungguh kejam hukuman itu dan dianggap sebagai kutuk Allah. Yesus disalibkan bersama dua penjahat yang diperlakukan sebagai seorang pemberontak dan juga terhitung di antara mereka, malah yang terburuk. Hal ini sengaja dibuat untuk menghinakan Yesus di hadapan massa dan menempatkan Dia sederajat dengan para perampok. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa memohon pengampunan untuk orang-orang yang melakukan hukuman matinya. Dia berdoa untuk para pemberontak seperti sudah dinubuatkan sebelumnya. Doa Stefanus ketika sedang direjam batu, dan doa Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, bukan hanya orang-orang ini, tetapi juga semua orang yang akan bertobat dan percaya kepada Injil. Orang yang paling berdosa sekalipun dapat mengharapkan belas kasihan melalui Yesus Kristus.
jika mereka bertobat. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab jika mereka tahu, mereka tidak akan menyalibkan Dia. Dan karena mereka tidak menyadari siapa Yesus itu, mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya sebagai upah mereka, yang menunjukkan jubah itu hampir tidak punya harga sama sekali, apalagi sampai dibagi-bagi. Orang banyak selalu menghadiri pelaksanaan hukuman mati karena belas kasihan atau karena ingin tahu, bahkan mungkin tidak merasa prihatin sama sekali. Para pemimpin Yahudi dianggap terhormat dan bermoral karena jabatan mereka. Justru mengejek Yesus. Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka menentangnya untuk menyelamatkan dirinya dari kayu salib. Yesus justru seperti menyerah di tangan orang Romawi, dan di hadapan Yesus seakan-akan mereka itu telah menaklukkan Yesus. Mereka mempermainkannya. Jika Ia sebagai Kristus akan menyelamatkan bangsa kita dari orang-orang Romawi, maka biarlah Yesus menyelamatkan dirinya sendiri dari orang-orang Romawi yang kini sedang menguasainya. Mereka tahu bahwa Kristus adalah orang yang dipilih Allah, yang diutus dan dikasihinya. Prajurit-prajurit juga mengejek Yesus menggunakan kata-kata dalam tulisan atau kertas tuduhan, yaitu tulisan Injil. Yesus Nazarenus Rex Iodeorum, artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, yang dipakukan di kayu salib di atas kepalanya, dan tulisan itu menunjukkan kejahatannya. Orang Yahudi menghukum Yesus karena Dia telah mengaku sebagai raja orang Yahudi dan sebagai Mesias. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Maksudnya, pantaslah jika orang-orang seperti mereka memiliki raja seperti ini, dan pantaslah raja seperti ini bagi orang-orang seperti itu. Mereka mengunjukkan anggur asam kepada Yesus dengan sombongnya, seakan mengajak bergabung untuk minum bersama-sama dengan mereka. Yesus disalib di antara dua orang penjahat. Seorang penjahat yang satu menghujat Yesus, mengulangi celaan yang sama dengan tidak memiliki rasa takut akan Allah. Dan seorang penjahat yang lain memiliki hati serta menegur Dia. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Karena itu tidak pantas dan seharusnya kita layak menerima penghukuman setimpal dengan perbuatan kita. Seorang penjahat yang lain ini justru mengucapkan pengakuan dosanya sendiri, dan dia yakin Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia mengakuinya sebagai Tuhan yang memiliki kerajaan. Ia meminta supaya Yesus mengangkat dia. Yesus, ingatlah akan aku, seperti yang diminta Yusuf dan Ayub. Meminta Yesus mengingat dia apabila Yesus datang kembali sebagai raja untuk memerintah. Meskipun Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa, masih mempunyai kata-kata penghiburan bagi orang yang bertobat. Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Imannya diterima dan kepadanya dijanjikan
tempat di Firdaus. Itulah kebahagiaan surgawi, yaitu bisa melihat Kristus, duduk bersamanya, dan menikmati kemuliaannya. Makna dan implikasi firman. Yesus tersalib sekalipun tidak bersalah dengan penyaliban yang paling mengerikan. Ketika perwira pada waktu penyaliban itu melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Dan Yesus bertanya, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Yesus tersalib benar-benar tidak bersalah dan merupakan kemenangan dan pendamaian yang melampaui segalanya. Penyaliban Yesus juga menjadi berita penghiburan bagi dia. Yesus Juru Selamat telah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan dirinya untuk menebus dosa manusia. Umat Tuhan yang adalah gerejanya percaya Yesus disalib menjadi penghiburan dan suatu teladan ketaatan bagi orang yang hendak mengikut Yesus. Yesus menuntut bagi para pengikutnya agar siap sedia menderita dan menyangkal Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adalah doa Yesus bagi para musuhnya di saat ia menderita di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, bukan hanya orang-orang ini, tetapi juga semua orang yang akan bertobat dan percaya kepada Injil. Orang yang paling berdosa sekalipun dapat mengharapkan belas kasihan melalui Yesus Kristus. Jika mereka bertobat, Yesus mendoakan dan mengampuni mereka yang menganiaya mereka dan membunuh dia, bahkan juga sebagai pembelaan Yesus, yakni sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa Yesus menjadi teladan bahwa setiap memanggil Allah sebagai Bapa adalah dengan hormat dan percaya. Berdoalah untuk pengampunan dosa, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, termasuk yang menyakiti dan membenci kita, dengan memohon pengampunan akan dosa-dosa yang mereka perbuat. Orang percaya harus mengampuni sama seperti Yesus mengampuni. Seorang penjahat yang mendapat teguran, "Tidakkah engkau takut?" juga tidak kepada Allah, tidak mau mendengar dan menerima seperti kekerasan hati Firaun. Hati yang keras berpeluang terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Miliki kerendahan hati untuk mendengarkan dan menerima nasihat yang baik, yang benar, dan sesuai firman-Nya. Yesus disalib menjadi peringatan bagi umat Tuhan untuk berbalik, mengubah hati yang keras dan yang tidak takut akan Allah. Allah berfirman, "Jangan keraskan hati kita, sebab membuat kita kehilangan janji-Nya, anugerah-Nya, bahkan keselamatan darinya." Seorang penjahat yang lain berkata, "Yesus, ingatlah akan aku." Ia yakin Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah dan ia meminta supaya Yesus mengingat dia. Inilah doa dari seorang pendosa yang hampir mati kepada Yesus, Sang Juru Selamat, yang juga ada di ambang kematian. Adanya orang yang masih memberi kesempatan berdoa
memohon kepada Yesus meskipun Yesus sedang dihina dan direndahkan di kayu salib, merupakan sebuah kehormatan dan penghiburan. Belum tentu setiap orang akan memiliki kesempatan untuk bertobat sesaat sebelum mereka meninggal. Seperti yang didapat oleh seorang penjahat ini untuk bertobat adalah kesempatan yang diberikan kepadanya sangat istimewa. Tetapi juga janganlah kita menunda-nunda pertobatan dan berharap memperoleh belas kasihan ketika mendekati ajal. Selama kita hidup, maka hidup dalam pertobatan. Selalu ada pengharapan, dan selama masih ada pengharapan, selalu ada ruang untuk berdoa. Di tengah penderitaan Yesus disalib, ternyata ada penghiburan dari orang yang di sekitarnya yang bertobat. Menjadi teladan bagi umat Tuhan tanpa memandang orang untuk saling menghibur bagi yang lemah. Meskipun Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa, masih mempunyai kata-kata penghiburan bagi seorang penjahat yang bertobat. Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Imannya diterima dan kepadanya dijanjikan tempat di Firdaus. Yesus rela menderita, tersalib adalah bukti cinta kasih Yesus agar kita hidup kekal. Penderitaan adalah suatu realita dan menyakitkan. Sebagian orang dapat menerima penderitaannya dengan sikap iman. Tetapi ada orang yang tidak dapat menerimanya dan kehilangan iman. Penderitaan adalah alat yang dipakai Allah untuk membuat kita peka dan untuk mencapai maksudnya. Jika kita menderita karena kehendak Allah, maka kita harus berserah kepadanya dan selalu berbuat baik. Penderitaan orang percaya menjadikan Yesus Kristus sumber segala penghiburan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih serta hormat kepadamu. Pada saat ini kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjangkau semua umat-Mu dimanapun berada dan menjadi berkat bagi semuanya. Serta Tuhan menolong kami semua untuk kami boleh membawa berkat sukacita, kebahagiaan, kedamaian dimanapun kami pergi dan berada. Senantiasa hidup kami selalu memuliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus, amin. Demikian materi MTPJ di hari Minggu 10 sampai dengan 16 April 2022 di Minggu Sengsara yang ke-6. Shalom, damai di hati.